Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshahallahumma binurika kama ghusyatuhu sahabatu tajalliyat fanadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adhahu min kulli su' Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'ana alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih di malam awal bulan Dzulhijjah yang merupakan malam-malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam yang 10. Maka saat ini adalah malam-malam yang penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah bergabung Bapak Agus Marjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustadz, ahlan wa sahlan ya. Nah, sebenarnya sudah banyak yang sudah bergabung. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mulai masuk ke materi ya. Materi yang pertama adalah tentang jauf ya. Tentang jauf sedikit saya akan membahas ya. Pertemuan kemarin pertama harus kita ketahui bahwa nanti ada di dalam sifat huruf itu, ini adalah pelajaran berikutnya ya. Sebelum sudah bergabung Bapak Syafrijal Erzi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari Semarang, insyaallah. Kemudian Bapak Santoso Ari ya. Bapak Santoso Ari Pamungkas. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman pejuang Al-Quran. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang Al-Quran ya. Orang-orang yang mencintai Al-Quran dan pejuang Al-Quran. Terima kasih Bapak Santoso ya. Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sifat jauf ya. Saya tidak mengoreksi beberapa pengucapan yang agak bermasalah. Maksudnya bukan mengoreksi karena belum sempat saya jelaskan ya, bahwa di dalam bacaan Al-Quran ada sifat huruf ya, ada di dalam makharijul huruf ya, selain makharijul huruf ada sifatul huruf ya. Saya kasih contoh misalnya huruf dal itu ujung lidah di pertemuan ujung lidah dengan gusi dan gigi seri da. Maka kalau kita mengucapkan qul huwallahu ahad, nah ini sudah betul, tetapi kurang sifatnya. Apa sifatnya? Qalqalah. Maka seharusnya ketika ahad dia harus memantul ahad. Nah, inilah sifat huruf. Terkadang sesuai makhrajnya tetapi belum sempurna pengucapannya. Ya, kita mengucapkannya ahad itu sudah sempurna, sudah betul makhrajnya, tetapi sifatnya kurang, yaitu qalqalah. Maka ketika ahad langsung dipantulkan ahad. Seperti itu. Baik, maka di antara sifat huruf ini ya, ada sifat yang senantiasa ada terus ya membersamai bacaan Al-Qur'an kita, yaitu sifat istifal dan isti'ala ya. Apa itu sifat isti'ala dan istifal? Sifat isti'ala adalah sifat yang tebal, istifal adalah sifat yang tipis. Maka sifat tebal di antara contohnya adalah dia dibaca ringan dan senyum. Misalnya a. Coba kita lihat bibir kita ada ya. Bibir kita tidak
tapi a, ya. Jadi bukan a. Nah, tidak seperti terbuka ya mulut kita, tapi a, agak senyum ya. Misalnya huruf ba, bukan ba, tidak demikian. Jika lihat a, ini agak senyum ya. Ba, nah ini senyum juga. Ta, tapi ketika misalnya bukan so ya. Beda dengan sa, senyum. Ketika tidak senyum, ya. Sa, ini ada perbedaan ya. Sa, nah Al-Quran atau makharijul huruf tidak akan lepas dari sifat tebal dan tipis ini. Maka sifat tebal atau huruf-huruf yang memiliki sifat tebal diantaranya adalah kho, so, bo, to, dan zo. Disingkat jadi khusso, do, ting, pil ya. Maka selain huruf-huruf tersebut adalah huruf yang tipis, maka seyogianya membacanya dengan tersenyum ya. Artinya bagaimana? A, bukan a. Nah, beberapa di antara sahabat Al-Quran masih terdengar walaupun makhrajnya benar, tetapi sifat dari makhrajnya kurang benar ya. Jadi ketika membaca a, dia baca betul a, tetapi lihat ya posisinya nah ini tidak dibenarkan. Yang harusnya a, senyum ya. Nanti huruf ba misalnya ba ya. Huruf ta, jadi tidak to ya. Mustaqim ya. Mustaqim ya. Qim. Jadi kita lihat qim ya. Kita lihat bukan qim. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim qim. Artinya menebalkan huruf ta, padahal yang tebal itu adalah huruf qaf. Maka huruf ta tidak boleh ditebalkan. Demikian. Nah, seandainya kita dalam suratul Fatihah kita lihat berapa banyak huruf tebal, ternyata yang lebih banyak adalah huruf tipis. Ya, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bibir kita senyum semuanya, ya. Apalagi ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim. Senyum. Ini luar biasa dahsyatnya, menceritakan orang yang diberi nikmat. An'amta 'alaihim. Senyum. Nah, jadi di awal kita harus melatih untuk senyum dulu. Artinya mayoritas ya. Ada yang mengatakan 29, ada yang 28, ada yang 30 makharijul huruf ya. Makhraj huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah mayoritas adalah huruf tipis. Artinya harus senyum. Kita lihat ketika membaca Quran kita bagaimana ya. Apakah kita tersenyum atau baud? Kalau istilah Sunda baud ya. Apa itu baud? Jadi tidak senyum. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Contohnya yang paling sering gampang dihafal surat Yasin ya. Dari awal ketika bismillah saja udah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bibirnya gimana? Padahal yang benar harusnya bagaimana? Ya-nya udah di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Oke? Tidak mursalin. Artinya membaca Quran awali. Nah, ini saya ajak kepada seluruhnya ya. Awali sebelum membaca Al-Quran itu adalah senyum. Ya. Kenapa? Kita ini mendengarkan Allah berbicara dengan kita, maka tersenyumlah ketika membaca Quran. Karena itu adalah kenikmatan. Kita sedang dimarahin oleh Allah, kita sedang diberikan ungkapan kasih sayang oleh Allah, kita sedang dinasehatin kebaikan oleh Allah yang sangat mencintai kita, maka kita jawabnya dengan senyum. Bacalah dengan senyum.
karena itu adalah surat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian cara membaca Al-Qur'an itu, perbanyak senyum daripada baud. Ya, istilah Sundanya baud ya. Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini senyum. Jadi tidak dibedakan a dengan o. Nah tadi pas yang mengumpulkan tugas ya, yang mengumpulkan tugas masih banyak yang dibaca o. Ya, ini artinya dia tidak senyum dalam membaca huruf hamzahnya ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sudah banyak ya yang sudah bergabung. Bapak Rudi ya, Bapak Rudi dari Depok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Budi Hadi Tirto dari Jakarta, hadir Ustadz, ahlan wa sahlan. Bapak Santoso Ari Pamungkas, isti'ala dan istifal ya. Isti'ala bukan isti'ala, 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 ada garis apa? Koma di atas ya. Checklist di atas, la ya, isti'ala dan istifal. Kemudian Bapak Rijal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Temanggung, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Mubarak Fakih hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Sardi Ridwan dari Boyolali hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Sony Juhersoni ya dari Jakarta hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Febi Wahyu dari Jogja hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Amiruddin dari Palembang hadir, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Adi dari Unggaran hadir, ahlan wa sahlan. Terima kasih Pak Ustadz, koreksinya isti'ala. Ya, terima kasih sama-sama Bapak ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang huruf jauf ya. Ingat, huruf jauf itu adalah huruf yang keluar dari mulut kita ya, rongga mulut kita, tidak melalui hidung. Dia rongga mulut, tenggorokan ke mulut ya. Maka hurufnya apa saja? Apabila ada waw sukun sebelumnya dhammah ya, waw sukun sebelumnya huruf dhammah. Nu, bu ya, lepas. Nu, bu ya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh. Hi, bi, ti, lepas ya. Kemudian ha ya. Ha ya. Ingat ketika membacanya, nah ini dalam tugas ya. Ketika membacanya baiknya diwasolkan, tidak di nu, hi, ha. Nah, tidak, tapi disambungkan. Nu, hi, ha ya. Atau seperti di sini karena ini dipisahkan, ba, bi, bu. Nah, seperti itu. Tapi ingat, tidak boleh melalui hidung, dan alhamdulillah semuanya sudah betul ya. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah aqsal halq ya. Aqsal halq posisinya di mana? Ini ada jakun ya, tonjolan di leher kita. Nah, itu adalah posisi di situ dari awal tenggorokan sampai jakun ini. Posisinya di seputaran ini. Hurufnya apa? Hamzah. A. Ingat, tidak a, tapi a. Yang kedua adalah huruf h. H. Ingat, tidak h, tapi h. Kesalahan pengucapan huruf h ya. Ada yang membaca terlalu tinggi h. Nah, tidak. Di sini tetap h. Yang kedua kesalahannya adalah terlalu kuat. H. Nah, ini terlalu kuat. H. Lemah ya. Lemah pengucapannya. H. Hi, hu ya. Nah, ada beberapa yang masih terlalu kuat, ada yang beberapa mengucapkan terlalu lemah ya. Nah, ini bukan terlalu lemah. Posisinya bukan di sini tapi di sini. Artinya di tenggorokan bagian tengah. Nah, itu akan berbeda pengucapannya. Kemudian huruf hamzah a ya. Ada yang masih mengucapnya misalnya Nah, kalau misalnya kita lihat nah, masih ada, pasti suaranya akan terdengar ada hidungnya. Ya, ada unsur hidung. Nah, usahakan tidak ada unsur hidung dalam pengucapan huruf hamzah ini. Nah, tidak ada unsur
hidung ya. Kita lihat pada tugas kemarin ya. Tugas 2A, nuhiha ya. Ingat panjang pendek itu dilihat dari goyangan. Kalau tidak goyang berarti pendek, kalau goyang berarti panjang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi na 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 na. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana? Nuhiha. Nah, harus seimbang antara satu dengan yang lain. Tidak boleh nuhiha. Ah, tidak boleh. Nuhiha. Kalau bisa tidak ada infisol atau sakta, berhenti sejenak. Nuhiha. Nah, tidak. Baiknya karena ini satu kalimat digabungkan. Nuhiha. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yaitu 2B ya. Baik, kita baca ya. A ya. Banyak yang bermasalah dari segi bacaan, yaitu ketika di nomor 1 di tengah ya. Ada yang bacanya padahal ya. Dia tekanannya kuat. I u i u an in un i u. Kemudian huruf H kita coba. Rendah dan tebal ya. Tapi ingat posisinya senyum. Ha hi hu. Ha hi hu. Aha ihi uhu. Han hin hun ya. Ha 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 ha. Hi hi hihi. Hu 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 hu. Nah, demikian untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan sedikit koreksian ini menjadikan masukan dan perbaikan bagi kita semua. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ya. Nah, silakan yang belum sempat mengumpulkan, tetap kami buka untuk mengumpulkan tugas 1 dan 2 ya. Tidak apa-apa terlambat. Kenapa? Karena tugas ini akan semakin step by step akan makin meningkat ya. Artinya dengan cara mengumpulkan sedikit-sedikit ini akan memudahkan kita untuk mengoreksi dan memperbaiki apa kesalahan dari bacaan kita. Dan tingkatan kita akan semakin tidak kaget dengan tingkatan yang paling tinggi ya. Pertemuan ketiga adalah wasatul halqi, oke? Kita dari sini pindah ke atas, tengah ya. Di bawah dagu ya, di bawah dagu di sini ada tengah tenggorokan. Ini adalah tengah tenggorokan. Hurufnya apa saja? Huruf ain dan huruf ha. Ya. Kita lihat di sini. Ya, mantiqatu lisanil mizmar. Jadi seruling suara ya. Seruling lisan ya, seruling lidah ya. Nah, di sini huruf ain lebih rendah daripada huruf ha ya. Huruf ha ini di ujung mizmar ini ya. Ini mizmarnya, lisanul mizmar. Nah, di sini. Nah, di sini ujung daripada ujung daripada mizmar lisan inilah huruf ha. Sedangkan huruf ain ini di sini agak bawah sedikit ya. Huruf ain. Cara membacanya bagaimana, Ustaz? Nah, cara membacanya adalah ada pertanyaan dari Bapak Syafrizal. Saya selesaikan dulu pembahasan ini ya Pak ya. Mohon diulang Pak Ustadz beda pengucapan huruf hamzah dengan alif. Oke, baik, saya akan bahas nanti insya Allah di akhir pembahasan ya. Bapak Dadang Rahmat hadir, ahlan wa sahlan ya. Kemudian Bapak Anto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir. Ya, waalaikumsalam ya. Baik, sahabat My Quran, kita lanjutkan ya. Apa perbedaan antara pengucapan huruf ain dengan huruf ha?
Huruf H ini mengalir. Dengan cara apa? Menipiskan rongga udara di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ketika kita minum minuman yang segar. Misalnya es dogan atau es apa namanya? Minuman dingin ya. Kita minum, ketika minum selesai kemudian apa? Kita mengucapkan alhamdulillah, segar. Nah, ini huruf H ya. Nah, atau seperti orang kepedesan ya. Kalau kita makan pedas, biasanya setelah makan pedas, nah ini orang kepedesan itu dia biasanya, nah inilah, ini adalah huruf H. Akan tetapi pengucapannya tidak terlalu kuat. Kalau orang pedesan itu terlalu kuat. Nah, ini terlalu kuat ya. Yang sedangkan huruf H ini tidak terlalu kuat. Jadi bacanya bagaimana? H. Nah, ini adalah huruf H ya. Oke, ini jadi posisinya bagaimana? Seperti orang kepedesan atau habis minum minuman segar. Jadi menyempitkan udara, tetapi udara itu tetap keluar mengalir ya. Karena tidak terikat dengan posisi tempat keluarnya huruf ya. Kemudian yang kedua huruf ain. Nah, huruf ain ini dia masuk tidak di hidung ya, masuk ke tenggorokan. Jadi di sini kondisinya dia tidak menekan tidak menekan seperti itu ya. Tetapi dia kalau dalam istilah lentur, elastis ya. Ada kelenturan dalam pengucapan huruf ain. Ya, bukan nasta'in, ta'in tidak, nasta'in, ta'in tidak ya, atau na'budu tidak, na'budu tidak demikian ya, tapi ya, artinya pengucapannya masuk ke tenggorokan dan ada kelenturan. Na'budu ya. Oke, nah inilah huruf ain ya, huruf ain. Jadi huruf ain ini dibaca lentur, tetap di tengah tenggorokan. Jadi tidak tapi ya. Ada kelenturan. Misalnya bedakan antara hamzah, misalnya digabungkan ya. Kemudian na'budu a'udzu rabbil seperti itu ya. Ini adalah huruf ain dibaca dengan lentur. Nah, ini saya jawab ya. Selesai untuk pembahasan huruf ain ya, dan huruf H. Selesai ini ada huruf hamzah dengan alif, pengucapan huruf hamzah dengan alif. Saya ingin menjelaskan apa perbedaan hamzah dengan alif. Sebenarnya secara kaidah huruf hamzah itu adalah a, i, u adalah huruf hamzah. Sedangkan alif dia tidak ada suara kecuali menjadi huruf jauf. Yaitu ketika dia posisinya sebelum huruf fathah ya. Jadi huruf fathah kemudian alif. Nah, dia disitulah suara alif. Maka bagaimana perbedaannya? Huruf alif adalah, saya ingin memberikan simulasi di sini ya, pada gambaran sini ya. Mudah-mudahan terlihat ya.
Oke. Di sini ada kalimat la ya, kemudian a. Ya. Apa perbedaan antara alif dengan hamzah? Pertama, a, i, u adalah suara hamzah, bukan alif, ya. Alif dia hanya berbunyi ketika kapan? Ketika dia menjadi huruf mad, ya. Apa bunyinya? La, ba, inilah suara alif. Artinya apa? Alif tidak mempunyai suara. Dia tidak berharokat, tetapi dia memiliki tempat. Ya, tetapi dia memiliki tempat, maka suatu saat alif menjadi tempat bagi hamzah. Ya, kita lihat di sini misalnya ba. Nah, di sini kita lihat ba, a, ya. A ini adalah huruf hamzah. Artinya a, i, u adalah hamzah, ya. Sedangkan alif dia tidak ada suara, ya. Alif tidak ada suara, jadi bunyinya bagaimana pengucapannya? Bunyinya bagaimana? Ba, bi, bu. Nah, ini adalah huruf hamzah, ya. Ba'a, bi, bu'u, ya. Ba'a, bi, bu'u. Nah, ini adalah huruf hamzah. Sedangkan alif dia tidak ada suara, hanya ada suara ketika kapan? Ketika ada huruf berharokat. Demikian Bapak Syafrijal, perbedaan antara alif dengan hamzah, ya. Artinya pengucapan alif hanya ketika ada fathah saja, selebihnya dia tidak diucapkan. Adapun misalnya di awal kalimat dia hanya menjadi hamzatul wasli. Hamzatul wasli ini huruf tambahan supaya huruf yang sukun dimasukkan. Misalnya alhamdu. Alhamdu, kita lihat kalimat alhamdu sebenarnya tulisannya adalah alhamdu, bukan alhamdu. Karena apa? Karena huruf lam ini aslinya adalah lam sukun, ya. Tetapi kemudian karena tidak kebaca, huruf orang Arab tidak bisa memulai sesuatu dengan huruf sukun, ya. Maka dibantu oleh alif. Maka menjadi alhamdu, dan alif ini menjadi hamzatul wasli, hamzah yang suatu saat bisa diwasalkan. Coba kita kalimatnya alhamdulillah ditambah waw di awalnya, maka alifnya tidak akan dibaca. Jadi bagaimana bacanya? Walhamdulillah, bukan wa alhamdulillah, tetapi walhamdulillah. Demikian Bapak Syafrizal, mudah-mudahan sedikit gambaran tentang huruf alif ini memberikan manfaat dan gambaran lebih lebih bisa. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama Bapak, ya. Demikian sahabat My Quran, pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kita akan setiap selesai pertemuan akan ada tugas, ya. Ini untuk melatih kita memperbaiki bacaan, ya. Jadi silahkan yang mau mengirimkan tugas saya tunggu, insya Allah. Dan seperti biasa tidak langsung saya koreksi ataupun karena banyak yang masuk WM masuk sehingga harus dikoreksi satu persatu, dan akan saya koreksi sesuai dengan di sela kekosongan atau waktu luang saya. Demikian. Hadanallahu li wa iyyakum, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.